Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rio Darmadi dengan NIM 08011822278084. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek fungsi kompleks kelas L2. Oke, untuk materi pembahasan kali ini di sini ada tiga, yaitu yang pertama hasil kali skalar, atau hasil kali dot, dan eh, cross product, yaitu hasil kali silang. Nah, lalu yang kedua itu bahasanya yaitu fungsi, limit, dan kontinuitas. Serta yang ketiga itu eh, bahasan yang ketiga itu Cauchy Riemann. Oke, untuk pembahasan hasil kali skalar dan hasil kali silang ini diberikan dua fungsi, dua vektor, yaitu di sini z indeks pertama itu x indeks satu tambah y indeks eh, i dikali y indeks ke satu. Lalu z keduanya itu X indeks kedua ditambah dengan I kali Y indeks kedua. Nah, lalu untuk hasil kali skalar itu didefinisikan sebagai Z dot Z1 dot Z2. Itu sama dengan, eh, ini mutlak artinya modulusnya Z1, Z indeks 1 dikali Z indeks 2 lalu dikali dengan cos theta. Nah, di sini itu pengerjaannya ada tiga cara. Cara yang pertama itu nilai X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Lalu cara kedua itu ialah nilai real dari hasil kali konjugate vektor Z1 kali dengan vektor Z2. Lalu cara ketiga yaitu nilai setengah dari hasil kali konjugate Z1 dikali Z2 ditambah dengan Z1 dikali konjugate Z2. Oke, yang kedua itu hasil kali silang didefinisikan sebagai Z1 di cross Z2. Itu nilai modulus Z1 dikali nilai modulus Z2 dikali dengan sin theta. Nah, di sini ada cara pertama yaitu nilai X1 dikali Y2 dikurangi Y1 dikali X2. Lalu cara dua itu ditentukan dari nilai imajiner dari hasil kali konjugate Z1 dikali dengan Z2. Ya, dimana kalau konjugate ini sebelumnya itu nilai dari bagian imajiner, itu kalau dia dia nilainya positif, itu menjadi negatif, kalau negatif menjadi positif. Nah, lalu cara ketiga itu 1/2i dikali selisih dari hasil kali konjugate Z1 dikali Z2 dengan Z1 dikali konjugate Z2. Oke, untuk yang berikutnya, fungsi, limit, dan kekontinuan. Jadi, di sini posisinya fungsi itu jika hanya satu nilai W dikaitkan dengan pada setiap nilai Z, maka W adalah suatu fungsi bernilai tunggal dari Z. Atau F fungsi terhadap Z itu bernilai tunggal. Nah, lalu untuk limit sendiri, jika F fungsi Z mendekati L bila Z mendekati Z indeks ke 0 ditulis sebagai limit Z mendekati Z indeks ke 0 dari fungsi Z itu sama dengan L. Nah, di sini di materi limit ini tersendiri ada teorema pada limit. Nah, ini kan sudah pernah kita pelajari di kalkulus dan sebagainya. Nah, di sini jika diberikan limit Z mendekati Z0 itu pada fungsi Z itu bernilai A dan limit dari Z mendekati Z indeks ke 0 itu dari G. Fungsi G itu bernilai B. Maka untuk jumlah dari limit Z mendekati Z ke 0 dari FZ tambah GZ, fungsi F tambah fungsi G, itu bisa kita pecah menjadi hmm, jumlah dari limit Z menuju apa? Mendekati Z indeks ke 0 dari fungsi F ditambah dengan limit Z mendekati Z indeks ke 0 dari fungsi G menjadi A tambah B. Nah, begitu juga untuk yang selisih itu menjadi A min B. Untuk yang hasil kali menjadi A kali B. Untuk yang hasil bagi itu jadinya A per B.
Nah, dalam penentuan limit, jika diperoleh hasil tak tentu seperti nol per nol atau tak hingga bagi tak hingga atau nol bagi tak hingga atau tak hingga bagi nol atau tak hingga tambah tak hingga dan seterusnya, maka hal ini harus dihindari dengan cara yang pertama itu dipasarkan atau yang kedua itu menggunakan L'Hopital atau setiap turunan pada setiap pembilang dan penyebutnya atau dengan dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, lalu untuk ke kontinu sendiri, fungsi f dikatakan kontinu jika z sama di z sama dengan z indeks ke nol jika memenuhi tiga kondisi. Yaitu yang pertama, nilai limit dari z mendekati z0 dari fungsi f itu ada. Lalu untuk fungsi f z ke nol itu ada dan nilai limit sama dengan nilai f z fungsi z nol itu nilainya sama dengan L. Maksudnya tuh nilainya ada. Nilainya sama-sama limit sama dengan fungsi dari zat tersebut. Nah, lalu di sini yang terakhir materi terakhir yang ketiga yaitu Cauchy-Riemann. Yaitu persamaan Cauchy-Riemann itu jika diberikan fungsi W sebagai fungsi Z, ya, situ fungsi Z sendiri kan dia vektor nilai dari X tambah Y. Berarti posisinya di sini nilai realnya itu U dari fungsi. Intinya U itu fungsi dari dua variabel. Dia adalah variabel X sama variabel Y. Ditambah dengan I dikali fungsi P yang mengandung dua variabel yaitu X dan Y. Dikatakan memenuhi persamaan Cauchy-Riemann jika turunan parsial U terhadap X bernilai sama dengan turunan parsial P terhadap Y. Dan nilai turunan parsial U terhadap Y itu bernilai sama dengan negatif turunan parsial P sama dengan X. Dikatakan memenuhi persamaan Riemann apabila kedua nilai ini memenuhi. Oke, apabila sama. Oke, nah di sini soal di sini saya memilih untuk materi yang pertama yaitu hasil kali skalar dan hasil kali silang. Oke, di sini soalnya diberikan Z satu itu 31 tambah 17i ditambah Z2 sama dengan 9 min 11i. Tentukan nilai hasil kali titik dari Z1 kali Z2 dan hasil kali silang dari Z1 dan Z2 dengan tiga cara. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan di slide ketiga, itu ada tiga cara untuk menentukan nilai hasil kali skalar dan hasil kali silang. Nah, di sini untuk hasil kali titik atau skalar ya, itu bisa kita gunakan dengan tiga cara, tapi sebelumnya kita buat diketahuinya dulu ya. Jadi di sini diketahui nilai X1 itu 31, nilai Y1-nya 17, nilai X2-nya 9, nilai Y2-nya min 11. Nah, untuk conjugate Z1 itu kan nilai imajinernya tuh kebalikan, berarti realnya tetap sama, tapi yang nilai koefisien imajinernya tuh jadi kalau plus jadi min, min jadi plus. Berarti conjugate dari Z1 itu 31 min 17i, dan conjugate Z2 itu 9 tambah 11i. Nah, di sini cara pertama, yaitu tadi Z1 kali Z2 itu X1 dikali X2 ditambahnya 1 kali Y2. Berarti 31 kali 9 tambah 17 kali negatif 11. Berarti nilainya itu 279 kurang 187 yaitu 92. Nah, lalu untuk yang cara kedua itu dengan mendapatkan nilai real dari hasil kali konjugate Z1 dengan Z2 yang dimana konjugate Z1 tadi 31 min 17i dikali dengan 9 min 11i. Didapat 92 min 494i, berarti nilai realnya itu yang tidak ada mengandung nilai i. Berarti nilai realnya itu yang 92. Lalu cara ketiga, yaitu setengah dari jumlah dari hasil kali konjugate Z1, Z2 dengan Z1 dikali konjugate Z2. Nah, dalam hal ini, untuk nilai konjugate Z1 dikali Z2, itu tadi sudah kita dapat 92 min 494i. Nah, berarti nilai hasil kali Z1 dengan conjugate Z2 itu 31 tambah 17i dikali 9 tambah 11i. Berarti
nilainya menjadi 92 min 494i ditambah 92 tambah 464i. Dalam hal ini 92 tambah 92 itu 184, negatif 464i ditambah 464i itu kosong. Berarti nilai hasil kali Z1 Z2 titik itu setengah dari 184 yaitu 92. Lalu di sini untuk hasil kali silang cross productnya itu cara pertamanya kalau tadi semisal dia X1 X2 dikurang Y1 Y2 untuk yang hasil kali titik berarti untuk hasil kali silang X1 Y2 dikurang Y1 kali X2. Dalam hal ini nilainya menjadi 31 kali min 11 kurang 17 kali 9 yaitu min 341 dikurang 153 yaitu nilainya negatif 464. Nah, untuk cara kedua, tadi kan sudah kita dapat nilai Z1 konjugat Z1 kali Z2-nya itu 92 min 464. Nah, ini simpelnya itu untuk yang cross product itu dia yang dilihat nilai imajinernya. Berarti di sini kan realnya 92, imajinernya min negatif 464. Berarti nilai hasil kali silang dari Z1 Z2 itu min 464. Nah, lalu cara ketiga, sama seperti halnya tadi, bedanya di sini ialah selisih dan di sini 1/2i. Nah, nanti di sini 1/2i dikali selisih dari 92 min 49i dikurang 92 tambah 49i. Berarti sini 1/2i dikali dengan negatif 988i didapat, itu nilainya min 460. Oke, sekian. Terima kasih untuk presentasi dari saya terkait tentang fungsi kompleks. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri. Terima kasih.